Ustad Hotel adalah sebuah film drama berbahasa Malayalam India yang dirilis pada tahun 2012 dan dibintangi oleh artis papan atas India diantaranya Dulquer Salman, Tilakan, dan Nityan Menon. Film ini menceritakan sosok Faizi, anak pengusaha hotel, di mana ayah Faizi ingin mewariskan bisnis kepadanya. Namun, seiring berjalannya waktu, sang ayah harus menerima nasib yang malang, karena Faizi memilih jalan kesuksesannya sendiri. Hingga sang ayah murka dan Faizi harus diusir dari rumahnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Film ini berawal dari Clara India yang memperlihatkan keluarga muslim sedang berbahagia. Karena sang istri sedang hamil anak pertamanya. Pria ini bernama Abdul Razak. Ia sangat terobsesi untuk mempunyai anak laki-laki. Mereka pun turut berbincang dengan Abdul Razak yang kelak ingin menamai anaknya Faizi, yang akan mewarisi seluruh kekayaannya. Semasa hamil, Abdul Razak selalu memanjakan Faridah istrinya. Dan tiba saatnya Faridah melahirkan. Namun, setelah penantian panjang itu, anak yang lahir adalah seorang perempuan. Abdul Razak sangat kecewa anak pertamanya diberi nama Fatimah. Hingga beberapa bulan kemudian, ia berencana untuk memiliki anak lagi agar impiannya mempunyai anak laki-laki cepat terwujud. Hingga di tahun yang sama, istrinya melahirkan lagi dan anak kedua yang lahir dari rahim Farida adalah perempuan bernama Fauziah. Di tahun berikutnya, istrinya kembali lagi di rumah sakit yang sama hingga istrinya kembali lagi melahirkan anak perempuan dan diberi nama Firoza. Tidak menyerah, setahun kemudian Abdul Razak tetap konsisten menunggu persalinan istrinya di rumah sakit itu. Ia nampak berdoa agar kali ini yang lahir adalah anak laki-laki. Dan setelah menunggu lama, yang lahir masih saja seorang perempuan. Kini anaknya yang keempat bernama Faziha. 2 tahun kemudian, bisnis Abdul Razak semakin meningkat. Ia memutuskan untuk berangkat ke Dubai dan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil, serta istrinya yang setengah hamil tua. Dan saat itu Farida akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Mendengar berita tersebut, Abdul Razak tidak dapat membendung rasa bahagia. Faizi yang selama ini ia nantikan akhirnya datang juga. Namun, setelah melahirkan Faizi, kesehatan Farida semakin memburuk. Bagaimana tidak, ia terus-terusan melahirkan dan secepat itu Farida pun menemui ajalnya. Kini, kelima anak-anak tersebut harus dalam asuhan seorang Abdul Razak yang jarang mengurus mereka. Ia pun memutuskan membawa anak-anaknya hijrah ke Dubai. Selama ibunya tiada, Faizi diasuh oleh keempat kakak perempuannya. Mereka pun berusaha memberikan yang terbaik kepada Faizi, saudara laki-laki sematawayangnya. Seiring berjalannya waktu, Faizi tengah berusia 7 tahun. Ia meniru aktivitas para saudarinya dan mengambil alih pekerjaan dapur. Karena itu begitu menyenangkan baginya. Tetapi Abdul Razak tidak suka baginya pekerjaan masak-masak adalah urusan perempuan. Ia hanya ingin agar Faizi fokus belajar. 20 tahun kemudian, Faizi tumbuh menjadi pria tampan tetapi hobinya memasak tidak dapat hilang. Dan saat itu satu persatu kakaknya sudah menikah. Abdul Razak yang mencarikan jodoh untuk mereka. Akhirnya, Faizi menjadi sendiri di rumah besar milik ayahnya itu. Ia pun kadang merindukan kebersamaan dengan saudarinya. Beberapa bulan kemudian, Abdul Razak telah menikah lagi. Faizi semakin galau di mana kini ia akan tinggal bersama saudara tiri dan istri baru ayahnya. Keesokan harinya, Abdul Razak menyuruhnya untuk mengambil gelar MBA di luar negeri, agar kelak Faizi akan menggantikan dirinya mengurus bisnis keluarga. Sesuai rencana Abdul Razak, ia akan mengembang bisnis baru nantinya bersama Faizi. Faizi pun setuju dan memutuskan untuk kuliah mengambil jurusan manajemen perhotelan. Mendengar hal itu, Abdul Razak sangat mendukung karena ketika Faizi lulus di sana, maka ia segera merintis hotel bintang 5. Jika itu berhasil, maka label Abdul Razak sebagai anak tukang masak akan digulingkannya. Faizi,
Beberapa tahun kemudian, Faizi telah memperoleh gelar MBA di London. Di tempat lain, kakak Faizi saling bertukar foto di mana itu adalah koleksi pacar Faizi selama berada di sana. Tidak ada satupun yang mereka sukai. Faizi tinggal satu atap bersama pacar bulenya itu karena cemas dengan kondisi tersebut. Pada akhirnya, kakak Faizi menjebak dirinya agar kembali ke India. Seminggu kemudian, nampak Abdul Razak sudah berada di bandara untuk menjemput Faizi. Ia tak sendiri sebab setelah dari bandara, Abdul Razak akan langsung menuju rumah temannya bernama Hazyar, seorang pengusaha sukses India di mana putrinya akan dijodohkan dengan Faizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Scene selanjutnya, rombongan telah tiba di rumah Hajiar. Dari jauh, Faizi menatap seorang gadis misterius bernama Sahana dan itu adalah calon jodohnya. Tradisi keluarga Hajiar sangat kolot dan kuat tradisi agamanya sebagai muslim. Saat proses ta'aruf berlangsung, di sini Sahana hanya bertanya kepada Faizi tentang alasannya menerima perjodohan itu. Karena melihat wajahnya yang tampan, Sahana curiga jika telah mempunyai pacar di luar negeri. Tetapi Faizi mengelak dan di sini Sahana mengatakan jika ia belum siap untuk menikah dalam waktu dekat ini. Jikapun harus menikah, maka ia harus menikah dengan pria yang mempunyai pemikiran yang setara dengannya. Sahana merupakan seorang mahasiswi jurusan interior di Bangalore. Oleh karena itu, setelah menikah, dia ingin tetap menggeluti bidangnya. Karena dia tidak bisa terus-terusan di rumah menjaga anak-anak. Dan kakak Faizi berasumsi jika Sahana akan sangat tepat jika bersamanya. Namun, melontarkan pernyataan yang tak ia duga, diam-diam selama ini Faizi telah berbohong kepada ayahnya. Kuliah yang diambilnya di luar negeri bukanlah manajemen perhotelan, melainkan juru masak alias koki. Hingga baginya hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena Faizi tidak berniat untuk merintis hotel tersebut. Itu bukanlah impian melainkan impian ayahnya. Lalu, Faizi memberitahu rahasianya kepada Sahana dan seketika Sahana langsung meninggalkan Faizi dan menceritakan hal itu kepada seluruh keluarganya. Akibatnya, perjodohan mereka pun dibatalkan. Abdul Razak marah besar kepadanya. Lantaran sejak kecil ia selalu dibuli sebagai anak tukang masak. Kerja kerasnya berpuluh-puluh tahun demi menghapus julukan tersebut, sekejap mata diruntuhkan oleh Faizi. Dan sampai kapanpun ia tidak akan pernah memberi izin Faizi bekerja sebagai koki. Ayahnya mengancam akan menyita semua fasilitas dan paspor miliknya. Abdul Razak membeli pilihan jika ia tetap memasak seperti kakeknya, maka Faizi harus meninggalkan rumah. Tak mau terus-terusan dikekang ayahnya, Faizi memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia kabur begitu saja dan malam itu ia diantar oleh Abdullah supir ayahnya. Abdullah mengantarkan Faizi ke tempat kakeknya Karim. Kakek Faizi ini adalah owner rumah makan yang sangat terkenal bernama Ustadz Hotel. Faizi menjelaskan kedatangannya ke sini untuk sementara waktu hingga paspor miliknya diperoleh kembali. Dan sebelum pergi, Abdullah memberikan Faizi ponsel miliknya agar Faizi dapat berkomunikasi dengan baik. Keesokan harinya, Faizi dengan bangga diperkenalkan oleh Umar, seorang pegawai kepercayaan Karim. Tidak semua orang tahu jika Karim ini mempunyai seorang cucu. Begitu juga dengan anak band ini, walau mereka sering nongkrong dan makan gratis di Ustadz Hotel, mereka dengan senang hati mengundang Faizi untuk nonton konser mereka dalam waktu dekat. Sebab band mereka cukup terkenal di wilayah tersebut. Selanjutnya, Karim dari jauh memperhatikan cucunya itu. Dia meminta pendapat Umar tentang si Faizi, ia terlihat masih labil, ucap Umar. Tapi ketika Faizi bertahan di sini, pasti itu menjadi luar biasa. Selanjutnya, Faizi sedang berada di warnet karena ia sangat merindukan pacar bulenya. Faizi memberi pesan agar Christina menghubunginya lewat telepon. Ia ingin berbagi cerita di masa-masa sulitnya kepada Christina. Tiba-tiba Karim memanggilnya, sebuah mobil butut telah disiapkan Karim untuknya.
Setelah itu, Faiji diajak kakeknya ke pasar. Umar memberitahu bahwa Karim adalah seorang yang sangat terkenal karena kebaikannya. Sehingga seluruh supir bajai di sana selalu membawa pelanggan baru ke kedai milik kakeknya. Umar juga menegaskan bahwa Karim lebih baik daripada Abdul Razak. Bahkan semua bahasa telah dikuasai oleh kakeknya, mengingat hobinya berkeliling kota. Setelah kembali dari pasar, saudaranya memberi kabar jika ia kesulitan untuk menghadapi ayahnya yang tidak mengkompromi kepada Faizi. Faiji menjadi marah dan kecewa kepada mereka. Ponsel di genggamannya tak sengaja jatuh dan dilindas bajai. Pada saat itu, Christina menghubunginya, namun ini sungguh hari yang sial baginya. Hari berikutnya, Faiji mulai menikmati hari-harinya di kedai kakeknya. Karim perlahan mendidik Faiji untuk mandiri dan survive untuk mencari cuan. Tanpa Faiji sadari, bahkan Faiji kembali menggeluti hobinya di dapur kedai hotel ini. Tetapi Karim menegurnya, jika Faiji belum dewasa untuk mengolah masakan di kedai ini. Sehingga Karim hanya menyuruh Faiji untuk melakukan hal teknis lainnya. Faiji mengeluh dengan kedai kakeknya yang manajemen keuangannya masih menggunakan konsep jadul. Karim memanggil Umar kemudian menyebut jumlah pesanan mereka hari itu yang sudah di luar kepala. Beberapa hari kemudian, Faizi belajar memasak makanan khas di kedai tersebut ketika yang lain terlelap. Faizi masih terus berusaha agar berhasil. Setelah itu, ia meminta kakeknya untuk mencicipi roti buatannya. Ketika itu, Karim menjelaskan kepada Faizi, siapa saja bisa menyenangkan perut orang lain, tetapi mereka yang makan juga harus terpuaskan secara batin. Itulah yang menjadikan tukang masak menjadi hebat. Malamnya, Abdul Razak datang bersama anak tirinya. Faiji sontak kaget. Ia kembali menjadi amukan sang ayah. Hingga adu mulut di antara Karim dan Abdul Razak pun terjadi. Tetapi bagi Faiji di tempat ini, ia merasa bebas, tidak ada yang memaksa dirinya untuk mengerjakan sesuatu hal, namun tetap saja Abdul Razak tidak peduli. Jika hanya bermodal filosofis, siapapun tidak bisa meraih kesuksesan. Di mana itu terbukti dari kakeknya sendiri, itulah yang diasumsikan Abdul Razak kepada ayahnya dengan penuh amarah. Berlanjut, Karim menceritakan banyak hal kepada Faizi tentang emosionalitas ayahnya kepada dirinya. Di mana semua berawal ketika Karim sibuk melanglang buana, di umur belia Abdul Razak tumbuh tanpa belas kasih sayang seorang ayah. Sehingga itulah yang membuat Abdul Razak dendam pada apapun prinsip hidup Karim. Besoknya, Karim menyarankan jika Faizi ingin belajar hal baru, maka dia mesti keluar dari kedai tersebut. Karim kemudian menyuruh Faizi ke hotel bintang 5, menemui seorang yang merupakan temannya. Di dalam kertas itu, sebagai tanda Faizi melamar kerja. Faizi merasa konyol. Baginya, itu tidak cukup untuk melamar pekerjaan. Faizi pun memanggil Umar untuk menerjemah tulisan Karim di atas kertas, di mana Karim menyuruh orang tersebut untuk memberi cucunya pekerjaan. Umar mengatakan tidak ada lagi yang lebih resmi dari pesan yang dititip Karim kepada orang tersebut. Faizi pun mendatangi Babu, seorang chef eksekutif di hotel ini. Babu sangat terkesan menyambut dirinya. Apalagi itu adalah titipan Karim yang telah berjasa memberi resep biryani di Hotel Beach Bay. Inilah alasan mengapa Karim begitu disegani oleh Chef Babu. Esoknya, Faizi telah diterima bekerja sebagai koki hotel. Saat itu, seorang bule bernama Philip akan mengadakan festival kuliner di hotel tersebut dengan memadukan masakan Eropa dan India. Faizi menyaut. Chef Philip memintanya untuk bergabung dengan tim mereka. Cicipan pertama yang membuat bule itu memuji masakannya.
Sialnya, hari itu tidaklah indah baginya. Christina, pacar bulenya, diam-diam telah mengkhianati cinta Faizi. Dia berselingkuh dengan mantan kekasihnya sendiri ketika Faizi berada jauh darinya. Scene berlanjut, Faizi berkunjung ke konser band kawannya. Ia terpandang melihat penyanyi wanita di atas panggung itu. Anak band ini kemudian memperkenalkannya. Yang tidak disangka Faizi jika vokalis band itu adalah Sahana. Mereka berpura-pura tidak saling kenal. Karena sudah larut malam dan teman-temannya mabuk, Faizi pun mengantar Sahana pulang. Di tengah perjalanan, keduanya nampak gugup. Faizi tidak menyangka sifat asli Sahana yang dikenalnya tidaklah begitu kalem. Tak lama kemudian mobil butut itu mogok. Faizi turun untuk mencari bantuan tetapi nyatanya sia-sia. Ide Sahana menggantikan Faizi, dia merayu sopir truk yang sedang melaju di jalan raya. Sedangkan Faizi menyamar menggunakan cadar agar dikiranya perempuan tulen. Tak lama, dalam perjalanan itu, supir truk itu perlahan-lahan meraba paha Faizi. Membuatnya tidak kuat, akhirnya Faizi memberontak dan segera kabur bersama Sahana. Setelah berhasil lolos dari kejaran sopir tersebut, Sahana memberitahu bahwa hari itu adalah hari terakhir kebebasannya, di mana besok adalah hari pertunangannya. Mendengar hal itu, Faizi berusaha menutupi kegalauannya, karena diam-diam ia telah jatuh cinta kepada Sahana. Scene berlanjut, di hotel ini sedang diadakan festival makanan. Berselang kemudian, seorang pengunjung ingin bertemu dengan koki hotel. Chef Babu mempercayakan Faizi untuk bertemu dengan customernya. Faizi pun dengan percaya diri menuju meja nomor 28. Kiranya hidangan itu menarik hatinya. Ini malah sebaliknya. तुम्हें यूरोप का स्पेलिंग भी आता? Sialnya lagi, pelanggan tersebut ternyata tunangan Sahana yang bernama Mahruf. Seorang pengusaha kaya raya sehingga seleranya yang high class membuat Mehrov menghina Faizi di depan umum. Sahana harus menanggung malu atas sikap tunangannya itu. Tidak berujung minta maaf, Mehrov tetap menyuruh Faizi agar membuatkan makanan sesuai seleranya. Namun, saat Faizi kembali ke meja tersebut, Sahana dan tunangannya itu sudah pergi. Keesokan harinya, Faizi tidak masuk kerja karena ia merasa trauma. Ia menawarkan diri mengantar Karim. Mereka bertemu dengan seorang manajer bank. Pak manajer itu menyampaikan jika tunggakan pembayaran pinjaman sudah jatuh tempo. आपको लोन की आखिरी तारीख पता है ना? Mengingat bunga yang harus ia lunasi begitu besar, manajer ini menyarankan agar Karim menjual saja warung makan miliknya. Sebab itulah jaminan yang diberikannya ke bank tersebut. Karim menolak mentah-mentah tawaran itu. Ia berjanji akan melunasi dalam waktu dekat ini. Melihat keras kepala Karim, Pak manajer berbicara empat mata dengan Faizi agar ia membujuk kakeknya menjual properti miliknya. Namun, Karim semakin tegas mengambil sikap untuk tidak mengorbankan warung makan itu. फैजी, फैसला करने के लिए Dalam perjalanan pulang, Faizi bertanya soal pinjaman bank kakeknya. Karim menjawab jika ia mengambil pinjaman di bank sejak 3 tahun lalu, karena ia tidak mempunyai modal untuk membangun warung makan yang sekarang. Harusnya hutang tersebut sudah lunas, namun pihak bank selalu menaikkan bunganya, hingga ia pun sekarang tidak bisa melunasinya. Lanjut cerita, Faizi bersama kakeknya menikmati suasana pantai yang tenang. Faizi mengakui jika biryani buatan kakeknya adalah yang terbaik di kota ini. Namun ia heran, mengapa sampai kedai miliknya bisa bangkrut. Karim juga mengakui jika tak ada kompromi baginya dalam hal kualitas masakannya. Walau harga bahan pokok naik, tetapi ia juga tidak ingin menaikkan harga jual di kedai Ustadz. Bukan itu pokok masalahnya, bagi Karim, tanpa menaikkan harga, ia sudah mendapat keuntungan. Karim harus bertanggung jawab atas hak-hak yang layak untuk para pegawainya. ले जा सकता है अगर चलाने वाला कोई और भी हो. Faizi tersadarkan jika kedai hotel ini dibuat hanya untuk mencukupi kebutuhan orang lain, bukan sebagaimana bisnis warung makan lainnya, yang tergila-gila dengan keuntungan material.
Sebab Karim telah menganggap mereka sebagai keluarga sendiri, Karim akan melakukan sesuatu sejauh kemampuannya. Itulah komitmen seorang Karim yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tetapi bagi Paiji kini saatnya kakek itu menyerahkan apapun yang dimilikinya demi kebaikan dirinya sendiri. Namun bagi Karim itu adalah hal yang mustahil. Ia tidak ingin takdir mendahului ikhtiarnya untuk mempertahankan Ustadz hotel miliknya. Esoknya, Paiji disambut oleh Sahana di kedai Ustadz. Sahana juga telah akrab dengan Karim, tetapi Paiji masih jengkel atas perlakuan Mahrob. Sehingga itulah mengapa Paiji menghindar darinya. Tetapi Sahana berusaha minta maaf dan mengajaknya berbicara. Mahroub is an idiot. Sahana mengakui jika calon jodohnya adalah orang yang angkuh dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. Bagi Paiji, itulah lelaki yang diidamkan Sahana selama ini. Lelaki sempurna tidak seperti dirinya. Sahana mengelak perkataan Paiji yang dipenuhi rasa kecewa. तुम्हारे बारे में कह रही हूँ. Akhirnya Sahana pun mengungkap perasaannya kepada Paiji. Ini membuat Paiji tidak berkata-kata lagi. Di sisi lain, Umar memperhatikan. Ia mengatakan jika sejarah Karim akan terulang kembali pada Paiji, yaitu menyerobot calon orang lain. Beberapa minggu kemudian, Chef Philip merayakan perpisahannya bersama Chef Crew. Chef Philip berjanji akan mencarikan pekerjaan yang bagus untuk Paiji di luar negeri. Tak lama kemudian, ia melihat manajer bank nampak akrab dengan pemilik hotel ini. Paiji semakin curiga gerak-gerik mereka berdua. Ia pun mengikuti asisten bosnya untuk menyelidiki berkas di dalam map biru yang dibawa manajernya. Dan berikutnya, Paiji bertemu dengan Sahana untuk mempelajari peta dari gambar yang diambilnya, yang rupanya itu adalah gambar rancangan Beach Bay Hotel berskala internasional yang akan segera dibangun, dan dari rencana perluasan kawasan Beach Bay tersebut, termasuk di dalamnya adalah kedai hotel milik kakeknya. Paiji kini mulai paham maksud terselubung pihak bank menginginkan lahan warung makan itu. Paiji dan Sahana memberitahu hal ini kepada Karim. Karim berniat untuk segera melunasi hutang tersebut sebagaimanapun caranya. Namun, Paiji tidak yakin otomatis permodal itu takkan membiarkan Karim melunasi bunga hutangnya. Dan rasa cemas seketika mengelilingi rumah makan ini. Scene selanjutnya, Paiji sontak menemui pemilik hotel itu agar ia mengubah rencana awalnya untuk menggusur kedai hotel kakeknya. Namun, sang pemilik hotel menegaskan bahwa rencana mereka tidak akan berubah. Merasa jengkel dengan bosnya, Paiji melemparkan ayam hidup-hidup ke depan bosnya yang saat itu tengah menjamu tamu penting. Dan saat itulah Paiji dipecat dari pekerjaannya. Sementara bos hotel sangat geram karena merasa dipermalukan. Keesokan harinya, anggota kepolisian setempat datang ke kedai hotel Karim untuk melakukan pemeriksaan kebersihan. Tiba-tiba, polisi tersebut menemukan kucing telah terkapar di bawah meja. Ustadz hotel pun terpaksa disegel oleh kepolisian sementara waktu. Sampai Karim dinyatakan layak membuka kembali warung makannya. Berita dari kasus tersebut kemudian menjadi viral ke seluruh warga India. Mereka berbondong-bondong melihat penutupan paksa kedai Karim. Wartawan bayaran bos Beach Bay nampak menyudutkan kedai Karim. Ia mengatakan jika warung ini telah menyediakan makanan yang tak higienis untuk dikonsumsi. Mendengar ocehan itu, Paiji naik darah. Ia melabrak wartawan itu bersama kawan-kawan. Hingga berita itu pun ramai disiarkan. Kini Karim sudah menyerah. Pikirnya mungkin ini waktu yang tepat untuk menutup kedai hotel. Paiji auto tidak sepakat akan apa yang dilontarkan sang kakek. Paiji ingin memberikan mereka pelajaran, tetapi Umar ikut-ikutan tidak sepakat dengan Karim. Umar tidak ingin orang asing berkuasa sesuka hati di tanah kelahiran mereka. Karim mendapat dukungan banyak dari orang-orang yang sayang di sekitarnya, dan bagaimanapun kedai ini harus kembali ke tangan kakeknya. Akhirnya, Karim ikut tersentuh atas ucapan Paiji.
Faiji kemudian mencari ide untuk mengembangkan kedai kakeknya itu. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengumpulkan modal. Di antaranya telah merelakan sebagai harta untuk merenovasi kedai hotel agar terlihat lebih modern. Setelah selesai direnovasi, warung makan ini nampak lebih estetik dan bersih. Kini Karim memperoleh banyak dukungan dari para pelanggannya. Oleh karena itu, kedai hotel resmi mendapat izin operasional dari BPOM setempat. Dengan tampilan yang baru, kedai hotel menarik lebih banyak pengunjung setiap harinya. Karim berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk melunasi hutangnya di bank. Sebagai bentuk kesyukuran, mereka mengadakan pesta yang dihadiri oleh banyak orang termasuk kehadiran Chef Philip. Yang mengejutkan Faiji, Chef Philip datang untuk mengajak Faiji kerja bersamanya di Paris. Sebab ia telah membuka restoran besar di sana. Hal itu disambut gembira olehnya. Ia pun menceritakan kebahagiaan itu kepada Karim. Karena sebentar lagi ia akan menggapai cita-citanya. I can fly high! Namun, kakeknya tidak terlalu merespon. Tiba-tiba, Karim serangan jantung dan jatuh pingsan. Ia segera dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Karim siuman. Dia menitip pesan kepada Faiji agar hari itu juga ia mengantarkan sejumlah uang kepada teman kakeknya itu di Madurai, bernama Narayan. Tentu, Faiji masih khawatir dengan kondisi kesehatan sang kakek. Namun itu adalah permintaan Karim sebelum Faiji akhirnya hijrah ke Paris. Setiba di sana, Faiji memberikan amanah yang dititip kakeknya. Narayan pun membuka sebuah surat dari Karim, yang isinya pesan di mana Karim meminta kepadanya agar mengajarkan Faiji tujuan dari memasak yang sesungguhnya. Setelah itu, Narayan langsung mengajak Faiji bergabung bersama mereka. Narayan yang juga merupakan mantan koki terhandal di sebuah hotel bintang 5, mengenal Karim sejak ia menjadi koki hotel dan kini ia memilih untuk resign dari pekerjaannya dan memilih jadi pengusaha catering. Di saat itu, Narayan mengabdi pada masyarakat miskin di sekitarnya. Narayan berkata, merekalah yang mengubah cara pandang hidupnya. Beberapa tahun yang lalu, Narayan melihat gelandangan yang memakan kotorannya sendiri demi bertahan hidup. Banyak masyarakat di sekitar yang ia temui hanya mampu makan sekali dalam sehari. Pada akhirnya, Narayan mengambil dan merawat orang-orang pinggiran seperti ini. Keesokan harinya, Narayan dan Faiji mendatangi SLB di daerah ini. Seketika, Faiji merenung dengan kondisi anak-anak di tempat tersebut. Ia merasa bahagia telah membuat anak-anak ini lahap dengan masakan yang dibuatnya. Melihat mereka begitu menikmati makanan, hati Faiji pun ikut tersentuh, dan satu persatu dari mereka menemui Faiji untuk mengungkap rasa terima kasih dan bahasa mereka. Faiji pun kembali dengan tetesan air mata, dan ia teringat kata-kata sang kakek. Bagaimana masakan itu menyentuh sisi batin orang yang memakannya. Singkat cerita, Faiji pun tiba di kedai hotel. Namun ia heran kedai tersebut telah tutup. Umar menemuinya dan berkata, jika Karim telah meninggalkan mereka semua orang yang menyayangi kakeknya kini kehilangan segalanya. Faiji menjadi galau dan emosional atas kepergian kakek yang dicintainya. Tiba-tiba, malam itu Abdul Razak memberikan Faiji paspor miliknya, agar dia segera berangkat ke Paris. Namun, Faiji menolak dan membatalkan keberangkatan. Faiji tetap tinggal di rumah kakeknya dan terus memajukan kedai hotel tersebut. Karim telah mewariskan semua kepada Faiji, baik teori maupun praktis, dan hubungan Faiji bersama Abdul Razak pun kembali hangat. Pencarian jati diri Faiji tidak sia-sia. Kini Faiji juga telah menikah dengan Sahana. Namun, di akhir film terlihat Karim masih hidup. Rupanya kepergiannya adalah untuk menggeluti hobinya melanglang buana sebagai seorang musafir. Dan film pun berakhir.